selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Karo, siapa menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini temani oleh Dani di pojok sana, dan tentunya sudah hadir juga beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya untuk kita semua. Kita ke pojokan dulu yuk untuk meng-highlight apa sih yang masih ramai diperbincangkan oleh netizen dan juga mengundang komentar-komentar baik itu pro dan kontra untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata, dari dunia maya. Ini sih kayaknya komentarnya dari dunia nyata gitu ya, terhadap sesuatu yang tertangkap melalui sosial media, yaitu statementnya Armor kemarin pasca. Itu statement ini setelah dijatuhin vonis ya, vonis 4,5 tahun penjara karena kasus KDRT terhadap istrinya Cut Intan gitu ya. Ada beberapa statementnya tuh kalau diperhatikan baik-baik tuh kayaknya masih bikin orang emosi, karena kayaknya kamu kayaknya nggak ada perlawanan, nggak terima tuh, tapi kayaknya kok masih kayak nggak berasa bersalah gitu ya kan. Ya, ada beberapa statementnya. Statement yang mana sih yang membuat netizen itu masih kesel? Kita lihat dulu beberapa berikut ini. Iya, mengalami itu ya. Yang terakhir ya, gong banget gitu ya kan. Hanya media di luar sana hanya mengetahui Intan yang merasa tersakiti gitu ya. Sementara saya juga mengalami hal yang sama katanya gitu ya. Apakah dia juga gitu gaya cuman pakai. Coba lihat komentar netizen bunyinya ya. Pintar ngomong, pintar gitu ya. Di jalan perjalanan hidup pasti ada cobaan, ujian, bukan ada pertikaian. Gimana sih maksudnya tuh kalimatnya? Ngerti banget. Banyak kenangan apa? Kenangan KDRT yang kerekam CCTV. Segala ngomong banyak kenangan katanya gitu. Yang tadi di awal dia bilang itu dalam pernikahan pasti ada kenangan baik yang indah maupun ada pertikaian. Itu mah bukan pertikaian. Kalau pertikaian itu seimbang ya. Kalau tidak seimbang namanya penganiayaan. Setuju sekali. Oke, yang berikutnya mungkin dia ini ya, pemilihan diksinya kurang tepatnya. Menyayangi Intan karena anak-anak, ketawa gue di pinggiran katanya gitu. Yang berikutnya coba kita lihat. Ganteng enggak, tukang aniaya iya. Si Intan lihat ini laki dari apanya ya katanya gitu. Yang berikutnya, udahlah tukang playing victim lagi, dosanya banyak benar. Yang berikutnya ini oke, netizen geram sekali, marah sekali. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, cuman gitu aja. Ya itu juga menarik sih. Saya kalau dibilang saya terima aja semuanya kan, dibilang gitu, saya terima aja tidak ada perlawanan. Ada tuh yang komentar gitu, nggak ada perlawanan apa? Bukannya pas kejadian dan kemudian viral dia sempat melarikan diri ke hotel gitu kan, ditangkapnya di hotel. Terus habis itu dibilang saya menyayangi Intan karena anak-anak katanya gitu. Lah gimana Pak kalau sayang anak? Mungkin konsepnya beda ya. Sayang anak-anak tapi anak-anak diberi contoh yang nggak benar, yaitu bapaknya menganiaya ibunya. Sayang apa? Sayang model apa gitu ya. Terus apalagi sih, oh ya yang dia merasa saya juga mengalami hal yang sama, itu tersakiti. Udahlah ya, walaupun dalam rumah tangga sih setuju ya, dalam rumah tangga itu pasti ada perbedaan pendapat atau apa pertikaian argumen itu ada, wajar. Tetapi bukan berarti itu memperbolehkan tindak kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik, apalagi di depan anak-anak gitu. Untung dia tapi sudah ditahan ya. Mudah-mudahan setelah keluar nanti 4,5 itu dia jadi lebih baik dan lebih sadar sebenarnya salahnya di mana. Kayaknya dia masih belum sadar salahnya di mana gitu, kayaknya belum tahu ya. Oke, baik. Nah, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Nata Reza. Nah, Nata Reza dan istrinya ya, Wardah itu sebenarnya adalah pasangan yang setia juga mendampingi Cut Intan ya dalam melalui banyak hal inilah begitu ya. Dan ini kan kalau tadi ngomong ya kami menikah muda itu memang kesepakatan kami berdua, kan menikah secara ta'aruf ya. Dan Nata Reza kan juga menikah secara ta'aruf. Apa kalau itu tadi kan Cut Intan yang dilihat apanya sih sebenarnya kalau menikah ta'aruf supaya lebih aman gitu kan, itu kayak apa sih harusnya? Kita lihat dulu profil Nata Reza berikut ini. Kita bersama dengan Nata Reza. Assalamualaikum. Ini makin langsing banget ya kan, aku lihat. Oke, ini Nata Reza dan istri kan sebenarnya juga ya pasangan yang mendampingi, namanya kalau teman lagi kesusahan ya. Salah satunya adalah kalian selalu mendampingi Cut Intan karena mungkin juga sama-sama dari Aceh ya, sama kayak Wardah juga. Dan ya sampai akhirnya putusan pada beberapa hari yang lalu, Armor sudah divonis 4,5 tahun. Nah kemudian kemarin ya Cut Intan ini mengungkapkan perasaannya ya di dalam postingan Instagramnya. Coba kita baca dulu postingannya berikut ini. 7 Januari, sidang putusan kasus KDRT yang saya alami. Selesai sudah masalah ini. Akan saya tutup dengan rapat
dan menjadi pelajaran berharga untuk saya dan untuk intan lain di luar sana. Saat proses perceraian saya sedang berjalan, ini berat, sangat berat bagi kehidupan saya. Dalam satu waktu saya harus mengambil banyak keputusan besar, menjalani begitu banyak proses persidangan, menghadapi situasi yang sangat asing. Lanjut. Saya tetap menangis ketika saya begitu lelah. Saya bersyukur karena air mata dan keringat saya perjuangkan untuk anak-anak. Mereka menjadi semangat saya untuk melihat masa depan yang masih begitu panjang. Tidak berbicara secara langsung, tapi mimik wajah mereka mengatakan, jangan menyerah mama, you're strong. Saya menikmati semua proses ini. Anak-anak butuh saya untuk membanggakan sesuatu kepada saya, untuk saya temani mereka tidur, ketika mereka memanggil saya, saat mereka takut dengan sesuatu, ketika mereka menangis dan berlari kepada saya, ketika mereka sulit membuka tutup botol, dan meminta saya membukakan ketika mereka saya ajarkan membaca dan mengenal warna. Saya sadar, saya sangat dibutuhkan, mereka butuh saya. Tetap di sini, jadi mari tutup bab yang menyakitkan itu dan melangkah maju untuk saya dan anak-anak. Ya, ini adalah hal yang dibagikan oleh Cut Intan ya, bahwa ya kita kadang-kadang di luar kuat, tapi yang di dalamnya mengalaminya kan pasti turbulens sekali gitu ya. Jadi kan kalian pasangan suami istri yang mendampingi. Kalau boleh tahu apa aja sih yang kalian lakukan gitu selama mendampingi Cut Intan? Kan kalian termasuk yang pertama-tama ketika tahu itu datang menemani. Ya. Kita sepakat semua ya Kak, bahwa kejadian ini bukan perkara karena kita ataupun warga satu daerah sama Intan aja. Tapi mungkin semua orang di luar sana pasti ketika tahu kejadian ini pasti pengen support lah. Apalagi kalau kita kan kenal Armarnya, kenal Intannya. Dua-duanya kenal ya? Dua-duanya kenal gitu. Jadi ya, apa ya? Apa yang kalian berikan tuh apa? Apakah sekedar kehadiran saja, hadir saja itu sudah cukup, atau apalagi yang karena waktu itu kita tahu Intan ini ngerantau, kita pikir memang butuh teman lah untuk menghadapi problem yang luar biasa ini ya, untuk di usia dia, di kondisi yang seperti itu, menghadapi ujian yang begitu berat ini. Makanya kita ngerasa dengan hadirnya kita mudah-mudahan bisa menjadi penguat. Terus ada hal-hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan setidaknya untuk meringankan. Dan ternyata wah Masya Allah, nggak cuma dari kita, banyak banget orang yang memberikan dukungan yang buat dia ya. Dan ini ada beberapa cuplikan video sih ketika Nata dan Wardah itu menemani Cut Intan di beberapa kesempatan. Kita lihat yang berikut. Seperti Nata Reza bilang ya, Cut Intan ini usianya masih 20-an, anaknya sudah 3 ya? 3. Kemudian ya keluarga intinya, bapak ibu, saudara-saudaranya yang dekat itu semuanya ada di Aceh. Jadi bisa dibilang walaupun ada keluarga di sini, tapi ya nggak terlalu berinteraksi setiap saat gitu ya. Jadi dia sendiri, struggle sendiri kalau kita lihat ya. Tapi alhamdulillah after ini udah banyak keluarga yang mendampingi. Nah ini kamu sendiri ya yang bukan mengalami kejadian itu, tapi kamu kan ngikutin tuh, harus lapor polisi, visum apa segala macam. Kamu sendiri yang menemani itu ngerasain apa? Capek pasti. Ya kalau dibilang capek ya. Ini yang nemenin doang loh ya, bukan yang ya pasti capek Kak. Capek ya. Apalagi Intannya ya, apalagi lebih capek lagi gitu. Dan mungkin semua yang ada di situ pasti capek semua. Cuman ya alhamdulillah mungkin ini sudah ada hasilnya. Kamu melihat pada saat itu tuh Intan gimana menghadapin satu persatu pemeriksaan, laporan polisi, itu kan bolak-balik ke kantor polisi. Itu kan hari itu kejadian, hari itu langsung buat laporan ya. Itu lumayan lama ya, maksudnya dia harus di kantor polisinya gitu. Berapa jam? Sampai malam tuh kita. Sampai malam. Dari pagi? Dari pagi. Oke, terus? Itu pasti capek banget lah, capek banget. Apalagi dia baru kejadian ya, maksudnya secara psikis juga pasti terguncang banget. Sementara harus melakukan prosedural yang memang harus dilakukan. Dan itu ya alhamdulillah memang banyak yang support. Jadi setidaknya sedikit meringankan beban beliau lah. Terus ada teman-teman yang lain juga yang mungkin menghibur juga. Jadi ya dia bisa ngerasa ya gue nggak sendiri nih. Pada saat persidangan apakah kamu dan Wardah juga mendampingi? Kita udah delegasikan kepada, memang kan kalau untuk urusan hukum ada orang yang lebih kompeten ya Kak. Gitu, kita nggak mau langkah kita justru nanti jadinya malah nggak benar gara-gara kita nggak paham tentang itu. Jadi emang kita di persidangan kan tadi dibilang, si Armar juga bilang itu semuanya di dalam sidang tertutup gitu ya, sehingga juga ya dibatasin lah data fakta-fakta ya persidangan yang keluar. Kita juga baru dapat infonya ya semalam bahwa sudah ada.
Kamu kalau sendiri melihat ya kan mendampingi Intan dari awal sampai kemarin jatuhnya vonis, melihat seperti apa perbedaan kondisi Intan? Wah, kalau sekarang ya Masya Allah ya, Intan lebih berbeda lah. Kalau sekarang dia lebih, kalau aku lihat dia bisa lebih menerima keadaan. Terus sekarang juga alhamdulillah dikelilingi sama lingkungan-lingkungan yang baik. Ada banyak teman-teman yang mendampingi. Terus juga dari sisi pekerjaan pun ya alhamdulillah, rezeki juga banyak yang masuk. Alhamdulillah, mungkin rezeki anak-anaknya ya gitu. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kamu lihat kayak apa sih? Kalau saya kan memang nggak begitu dekat dengan Intan, mungkin Wardah ya gitu. Cuman kalau saya lihat sebelumnya memang agak sedikit tertutup sih gitu. Lebih gini ya. Ya kalau sekarang ya. Sekarang lebih bisa berkomunikasi. Ya, gitu. Oke. Nah itu kan juga ada momen ketika ayahnya datang dari Aceh gitu ya. Itu suasananya kan kalau kita lihat, kita hanya lihat dari video aja itu kan. Wah itu luar biasa sih. Momen itu sangat mengharukan ya, karena memang melihat. Ya namanya orang tua ngelihat anaknya yang dia sayangi mungkin ya dibuat seperti itu, dan baru bisa ketemu di momen itu ya. Gitu, kamu sendiri sebagai orang yang maksudnya ikut merasakan nggak kerasa sedihnya? Kita nangis semua di situ. Nangis semua di situ. Nah, pecah Intan pun nangisnya kayak keluar itu baru kali itu kan mungkin dia keluar emosinya yang. Kalau boleh jujur, pertama kali ngelihat Intan nangis yang begitu emosional ya di situ sih. Di situ ketika ketemu ayahnya. Kalau yang kejadian sebelum-sebelumnya waktu kita dampingi itu masih coba untuk menahan, tapi pas ketemu itu pecah banget. Kayak udah nggak bisa ditahan lagi gitu. Kan kamu bilang katanya kalian juga dekat juga sama si Armor ya? Aku dekat sama Armor. Kamu dekat sama Armor? Aku dekat sama Armor. Dulu kita punya bisnis bareng lah gitu. Tapi nggak nyanyi bareng kan? Oke. Nah, Armor ini orangnya seperti apa sih? Kalau sekarang kan kita orang melihatnya dia yang nggak ada yang simpati gitu sama Armor. Ya aku sih harus jujur menyampaikan sesuatu ya. Selama sama aku kita bermuamalah, kita fine-fine aja, tidak ada masalah. Sebagai teman ya? Sebagai teman. Waktu kita juga berinteraksi tidak terlihat hal seperti itu gitu. Jadi aku bisa menyimpulkan sebatas yang aku tahu ya fine-fine aja, sebenarnya baik-baik aja. Nggak emosional orangnya? Nggak terlihat kayak gitu. Nggak ada? Walaupun ternyata faktanya seperti itu ya, walau kita nggak tahu gitu. Kan kamu lihat juga CCTV-nya ya? Iya. Kamu sebagai laki-laki gitu ngeliat CCTV itu sendiri kayak gimana sih? Ya, yang nge-trigger aku sama Wardah untuk datang langsung ke tempat Intan itu karena melihat CCTV itu. Karena kita tahu dia sendiri, wah ini videonya viral, kita takut nanti malah tambah gelap mata, jadi kita harus langsung datang gitu. Untuk menyelamatkan gitu ya? Niatnya sih pengen mendampingi, pengen melihat sejauh apa gitu. Tapi itu waktu itu kamu udah nggak ketemu Armornya? Udah lama sih nggak ketemu. After kita COVID, bisnis kita tutup, udah jarang komunikasi. Oke. Jadi langsung mendampingi gitu. Terus abis itu setelah kejadian apa segala macam, sempat ketemu Armor lagi? Oh sempat. Terus kamu ngomong apa sama dia? Bro. Ya. Ya ngobrol aja sih. Nanya. Ngobrol aja. Kamu nggak nanya? Atau apa gitu? Gitu. Kan kalau lihat dia keterangannya, dia kan kayak ngeliat dia kayak ngerasa bersalah gitu, kayak biasa ada pertikaian. Gitu. Ya kita ngobrol santai aja sih dari hati ke hati antara laki-laki gitu. Ya intinya sih mudah-mudahan ada hikmah besar yang bisa diambil sama Armornya, sama Intan, dan sama kita semua di sini tentang kejadian ini. Oke. Nah itu kan dibilang katanya ya kalau ada gosip di luar sana saya tidak mau bercerai, itu tidak benar. Saya juga mau bercerai kata gitu kan. Saya sayang Intan hanya karena anak-anak gitu. Ya ini kan terus dia di awal juga dia menyebut bahwa ini kan pernikahan, kita menikah muda ya atas kesepakatan bersama gitu kan, seolah-olah jadi mikir ini karena pernikahnya muda, terus kemudian juga melalui proses yang cepat gitu, ta'aruf gitu, sehingga ya seperti membeli kucing dalam karung, ternyata kok dapatnya yang KDRT gitu. Kalau ngarahnya ke sana aku sih kurang sepakat. Karena kan ini kita cuma ke highlight 1-2 orang. Banyak orang yang berhasil ya. Ya mudah-mudahan aku juga pernikahan. Amin. Aku yang melalui proses ta'aruf ini tetap berjalan dengan baik, Allah jaga selalu. Dari kita kenalan juga sama sebenarnya prosesnya. Tapi alhamdulillah udah 8 tahun ini mudah-mudahan Allah jaga terus. Jadi mungkin milihnya ya kan ta'aruf itu artinya berkenalan ya. Mungkin agak lebih lama untuk mengenalnya. Mungkin bahkan mereka udah lebih duluan lama kenal sebenarnya. Gitu. Oh iya. Oh oke. Nah jadi kalau kamu lihat dari statementnya Armor yang dia bilang yang seperti itu gitu, kamu sebagai ya yang tahu yang ngikutin prosesnya mendampingi itu Cut Intan mengalami turbulensinya, apa yang kamu rasakan dengan statementnya? Jangan trigger deh. Apa? Ya intinya sebagai laki-laki ya. Sebagai laki-laki ya seperti yang aku bilang ya,
ambil hikmahnya aja. Kesel nggak? Kesel nggak? Kayak ih kok gitu sih gitu? Nggak? Atau biasa aja? No comment. Oke baiklah, kita udah jam berikut ya. Oke, kita lanjut ke Nataresa, yaitu ini ya, ini kita harapkan semua rumah tangga tuh bahagia. Amin. Seperti juga ini Nataresa dan Wardah yang kemarin baru merayakan ulang tahun mewah. Aduh. Putrinya yang umurnya 3 tahun dari bayi udah pergi bareng sama kita ya ke Turki ya. Kali ya, langsung ya. Sekarang dia kayaknya udah negaranya udah banyak deh yang dikunjungi. Seperti apa sih perayaan ulang tahunnya, kita lihat yang berikut. Insya Allah, ini baru kali ini ya perayaan ulang tahunnya lumayan niat gitu. Iya, lumayan niat karena kalau 1 tahun udah kita buat. Tapi kita pikir di usia 3 tahun ini kan dia sudah bisa minta ya. Dia sudah sering diundang ke ulang tahun. Pengen aku pengen dirayain, dia bisa minta. Oh, ini permintaan dia. Permintaan dia. Bukan jadi permintaan Uma dan Bapak. Iya, emaknya termasuk ya. Omanya juga suka ya. Gitu. Jadi kita pengen ngukir memori yang mudah-mudahan memori indah lah buat dia di usia dia 3 tahun ini. Ini kan lucu ya, cara kamu berinteraksi sama anak kamu tuh kan juga lucu. Terakhir aku lihat kamu tuh melakukan wawancara ya, jawabannya juga kemana tahu gitu. Tapi begitu sih, sehari-hari ngajak main gitu. Iya. Kamu? Ya, aku ngerasa komunikasi antara orang tua dan anak itu penting banget. Apalagi kalau Kia kan biasanya perempuan ya, aku laki-laki, aku ayahnya. Jadi aku sama Kia itu harus lebih banyak interaksi. Biar apa? Biar dia ngerasa dia tidak kekurangan kasih sayang seorang ayah gitu. Nah, aku takutnya itu aja gitu. Masya Allah. Ini kamu kalau lihat ya kasus-kasus misalnya nih yang menimpa kayak salah satu contohnya tuh Cut Intan gitu. Kamu kan bapak punya anak perempuan gitu kan, ikut ngerasain juga khawatirnya pasti ya. Pasti khawatir banget. Orang tua manapun sebenarnya pasti nggak akan rela kalau anaknya digituin pasti. Iya kan? Masuk aku, jangan coba-coba ya. Nah, jadi komentarnya, ya nggak ada komentar. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Nataresa. Kita ngobrol dulu sama Bapak Castello ya. Bapak Castello ini salah satu komedian yang merasakan juga bagaimana dibimbing, diberi nasihat gitu ya, dituntun dalam karirnya oleh almarhum Haji Komar yang meninggal kemarin dan dikebumikan tadi pagi pukul 9. Seperti apa kenangan Haji Komar di mata Bapak Castello? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami atas nama seluruh keluarga besar Rumpino Secret juga turut berduka cita atas meninggalnya Abah Haji Komar karena sakit. Semoga segala amal ibadah almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala dan segala dosanya diampuni, dan mudah-mudahan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi kekuatan. Hari ini terima kasih Bang Bopak bisa hadir di sini untuk kita sama-sama mengenang kehidupan Abah Haji Komar. Hal-hal baik yang almarhum pernah berikan membekas di hati setiap orang gitu, yang tersentuh, dan juga kenangan-kenangan baik yang bisa kita pelajari dari kehidupan Abah Komar. Kita lihat dulu seperti apa video pemakaman Abah Komar berikut. Oke, dan Bapak tadi malam ya sempat melayat. Tadi malam melayat pas Bapak dapat informasi meninggalnya Pak Haji Komar itu kan jam 17.20. 17.20. Sekitar jam segitulah pas asar katanya kan gitu. Ya udah Bapak langsung ke rumahnya di Korelet. Oke. Itu keluarga sempat cerita nggak seperti apa tuh detik-detik terakhir sebelum Pak Haji Komar meninggal? Kalau yang Bapak alamin, Bapak itu kan tanggal 29 tuh sempat ngejenguk di salah satu rumah sakit RSUD Tangerang. Bapak ngelihat posisinya pada saat dia ketemu Bapak tuh kan, dia tuh kebawahnya pengen bercanda. Masih seperti itu semangatnya. Cuman Bapak tuh udah pesimis. Bapak bilang, udah Pak Haji tidur. Udah Bapak pegang tidur, Bapak cium keningnya langsung. Karena pas Bapak ngeliat di situ kan cairan-cairan itu masih dikeluarin. Kalau secara medis itu kan katanya kalau cairan lambung udah hilang tuh warnanya kan kayak hijau begitu kan. Nanti kalau udah bening baru nanti dokter akan menangani lagi. Tapi kalau Bapak secara pribadi pas ngeliat Pak Haji gitu sedih, terpukul, langsung Bapak ngomong sama istrinya. Langsung Bapak pesimis pada saat itu. Langsung makanya Bapak langsung mengutarakan lepas sama istrinya. Teh, ternyata cinta itu bukan milik kita sebagai manusia. Cinta itu cuma milik Allah.
Jadi suatu saat Pak Haji atau Abah Komar ini meninggalkan kita atau dikasih kesembuhan, yang terpenting teh kita bacain selalu doa Al-Fatihah, berzikir, selawat, kita bilang gitu. Setelah Bopak dari situ, ya Bopak peluk lagi dia udah terbaring begini, udah nggak kuat karena Bopak mau ngebayangin sakitnya dia kan. Di sini kan katanya tuh sebelum masuk rumah sakit, dia itu kayak dipukul-pukul, kayak dia kesiksa. Nah di situ agak mending gitu kan. Cuman cairan itu masih banyak, waktu Bopak lihat tuh setengah botol. Nah itu kan betapa sakitnya. Nah pas itu kan, nah itu cairan tuh di bawah itu. Oh ini ya. Itu langsung tidur Pak Haji. Kita cuman bisikin Pak Haji ikhlas Pak Haji. Ya gini. Masih tersenyum Pak Haji ikhlas ya Pak Haji. Yeah. Walaupun gimana Pak Haji ini kan separuh hidup Bopak kan juga sama Pak Haji kan gitu. Ya, kita bacakan ini ya captionnya Bopak ya. Ketika aku berdiri dan menatap, dia guru, sahabat diskusi kala aku mencari jati diri. Sekarang dia tertidur bersama cerita batin. Aku berdoa, ya Allah, jika rindumu pada hambamu, berilah cerita baru agar dapat senyum bersama. Untuk Haji Komar menatap hari yang indah by Bopak Astro. Seperti apa sih sosok Haji Komar di mata Bopak? Selain berikut ini ya, dan kemana-mana tetap di